Kembali lagi dengan saya Rofida Kania Maharani. Di sini saya akan melanjutkan mengenai review. Di sini saya mau mereview cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, dari karya Nafis. Jadi resensi cerpen Robohnya Surau Kami. Judul cerpen Robohnya Surau Kami, pengarang Nafis. Tahun cetakan ke-14 itu pada Januari tahun 2008. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Halaman 142. Langsung saja ke sinopsisnya. Di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya. Kelak, orang ini disebut sebagai Garin. Meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada yang paling pokok yang membuat bisa bertahan, yaitu dia mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaannya inilah, berupa uang, makanan, kue-kue, atau rokok, dia tuh bisa mendapatkannya, yaitu dengan bekerja seperti itu, mengais rezeki. Dia hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau. Jadi diasah-asah, dirawatlah surau itu. Jadi tuh dia kerja tuh nggak ngotot, bekerja karena dia hidup sendiri. Hasilnya kerja itu tidak untuk orang lain, jadi ya terlihat santai. Apabila untuk anak dan istrinya yang tidak pernah terpikirkan, suatu ketika datanglah Ajo Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu keduanya terlibat perbincangan yang mengasyikkan. Akan tetapi sepulangnya Ajo Sidi, penjaga surau itu, murung. Jadi tuh habis dia berbincang-bincang tuh tiba-tiba murung. Penjaga surau itu murung, sedih dan kesal karena dia merasakan apa yang diceritakan si Ajo Sidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Dia memang gak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tak memikirkan hidupnya sendiri, sebab dia memang tak ingin kaya. Bikin rumah sendiri tuh dia tidak berpikiran sampai ke situ. Jadi segala kehidupannya lahir batin diserahkan kepada Tuhannya. Dia juga enggak terlalu mengusahakan untuk orang lain. Membunuh seekor lalat pun tuh dia enggak pernah. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji, berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua ini yang dikerjakan semuanya salah dan dibenci Tuhan? Dia tuh sempat berpikir seperti itu. Lantas dia tuh terus berpikir atas ejekan tadi, sehingga dia tuh kayak introspeksi diri gitu. Dan atau dia ini sama seperti Haji Soleh yang di mata manusia tampak taat, tetapi di mata Tuhan dia lalai. Jadi kesannya seperti pamer si Haji Soleh itu tadi. Dia sempat berpikir itu untuk membanding-bandingkan, sebuah jadi kayak mengintrospeksi diri itu. Akhirnya kelak ia dimasukkan ke dalam neraka. Dia berpikiran seperti itu juga. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya, akhirnya dia tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau. Menggorok. Jadi dia tuh seperti bunuh diri, ya nggak seperti, memang bunuh diri. Akhirnya si penjaga suram itu menggorok dengan pisau. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya, kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli saat kematiannya. Dialah Ajo Sidi. Ya, Ajo Sidi yang tadi diajak berbincang-bincang tadi. Yang pada saat semua orang mengantarkan jenazah penjaga surau itu, yang diantarkan sama orang, dimana
yang lain itu mengantarkan jenazah, penjaga surau, dia tetap pergi bekerja. Menurut saya cerita sinopsis tadi ya, yang sedikit saya ceritakan sinopsisnya tadi, kita bisa mengambil pelajarannya kalau kita memang harus sih berdoa sama Allah, kita beribadah, kita pasrahkan kepadanya sama Allah juga. Tetapi bukan berarti itu caranya tuh salah gini loh. Kita kerja niatkanlah sama lillahi ta'ala, seharusnya itu untuk anak dan istri. Dan ini tuh dari segi negatifnya ya, sisi negatifnya si penjaga suram itu tuh nggak memikirkan istrinya baik anaknya, padahal seorang suami, bapak rumah tangga, kepala rumah tangga itu seharusnya membiayai anak istri, bertanggung jawab. Dan ini tuh enggak, di ceritanya tuh dia nggak memikirkan istri sama anaknya sama sekali. Bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak berpikirkan, dia kerja ya kerja, yang penting tuh diserahkan sama Tuhannya. Itu benar, tapi saya rasa itu salah caranya. Dan diambil lagi dari siapa tadi, Ojo, dari pengaruhnya ejekan itu ternyata mental kesehatan seseorang itu berbeda-beda. Ada itu si penjaga suram diejek langsung bunuh diri karena dia berpikiran untuk menjemput kematiannya dengan mensodorkan lehernya itu loh dengan pisaunya sendiri, dan akhirnya dia meninggal. Dan buruknya itu yang mengejek itu tidak peduli dengan sang penjaga suram itu sendiri, tidak baik juga ya. Kita bisalah mengambil hikmah dari cerita yang ditulis penulis itu, bahwasanya kita nggak boleh pasrah dengan kehidupan kita, dengan mengakhiri kehidupan kita dengan bunuh diri. Itu tidak baik, karena itu juga neraka jaminannya. Kalau dia berpikiran si Haji Soleh itu dia ibadah karena manusia, karena ingin dilihat manusia, dan kalau nggak ada manusianya sendiri dia tuh lalai, ya itu benar sih. Pemikiran si penjaga suram kepada Haji Soleh itu benar, takut neraka. Tapi si penjaga suram itu tidak memikirkan dirinya sendiri, kok malah dia bunuh diri. Itu suatu hal yang dibenci sama Tuhannya padahal, tapi dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Itu sama saja neraka jaminannya. Dan keunggulan dari cerita robohnya surau terletak bagaimana Anafis tuh mengakhiri cerita dengan kejadian yang tak terduga. Lalu pada teknik penceritaan, Anafis yang tidak biasa pada saat itu, tidak biasanya karena menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di alam lain. Bahkan di sana terjadi dialog antara tokoh manusia dengan sang maha pencipta. Itu kelebihannya, itu kelebihannya. Jadi itu ada interaksi antar Tuhannya dan hambanya. Itu bagus, menceritakan kalau kita tuh harus apa-apa juga dikomunikasikan sama Tuhannya. Dan kelemahan dalam bahaya bahasanya tuh terlalu tinggi juga sih. Kalau dibaca untuk anak-anak, kan biasanya kalau cerpen kan juga anak-anak ya, itu mungkin tingkat kesulitannya tuh lebih tinggi. Kalau saya sendiri kan, saya dan teman-teman saya mahasiswa sederajat, insya Allah ya mudah dipahami sih. Saya rasa itu saja yang bisa saya review untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.